barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ummahat barometer amal wal akhawat, hafizanillah wa iyyakum, para ibu, para akhwat jemaah Masjid At-Taubah Bangkinang yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini di petang hari Rabu kedua dari bulan ini kita kembali bertemu di sini. Mudah-mudahan termasuk dalam bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya di dunia tapi sampai pula ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, mari kita bersyukur atas nikmat yang berharga ini, karunia yang sangat mahal ini, karena memang tidak semua orang diberi dan mendapatkannya. Semoga nikmat ini senantiasa kita dapatkan pula sampai hari-hari nanti. Ma'asyarul kiram, ma'asyarul karimat, para ibu, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita ta'zim, dan kita ikuti. Salawat juga bersambung kepada para istri, para anak keturunannya, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti sunnahnya sampai akhir masa. Ma'asyiral akarimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan mengaji dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Kita sampai pada babu birril walidaini ba'da mautihima, yaitu bab bagaimana berbakti kepada kedua orang tua sekalipun setelah meninggalnya. Pada pertemuan sebulan yang lalu kita sudah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Aba Usaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yuhaddithul qaum qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma? Ya Rasulullah, apakah masih ada tersisa dari bakti yang bisa saya berikan kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Khisalun arba', ada 4 sifat. Ad-du'a'u lahuma, yaitu mendoakan keduanya setelah meninggal. Wal istighfaru lahuma, dan memohon ampunan untuk keduanya. Wa infadhu ahdihima, dan melaksanakan apa yang telah mereka janjikan, yang masuk dalam zimmah, jaminan diri mereka. Wa ikramu sadiqihima,
dan memuliakan teman keduanya, wasilatul rahim allati la rahima laka illa min qibalihima, dan menyambung silaturahim yang tak ada rahim antaramu kecuali melalui mereka berdua. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Hadisnya dhaif memang, tetapi masing-masing dari keempat sifat itu sabit dalam hadis-hadis yang lain melalui sahabat yang lain dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang akan kita baca pada berikut ini. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad ibn Yunus, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Ahmad ibn Yunus. Ahmad bin Yunus disebutkan kepada datuk-datuknya, dia adalah Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus ibn Abdullah ibn Qais At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Kufi, thiqatun hafiz. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abu Bakar ibn Ayyash ibn Salim Al-Asadi Al-Kufi Al-Muqri Al-Hannad, masyhurun bikunyatihi. Beliau adalah seorang ulama besar yang juga terkenal dengan ibadahnya. Qala an Asim, dari Asim, yaitu Asim bin Abi Najud. Abu Najud namanya Bahdalah Al-Madani, salah seorang dari 7 ulama qiraat yang terkenal, 7 dari ulama qiraat yang terkenal, yang kita di Indonesia dan Asia Tenggara adalah riwayat Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim, dan ini adalah imamnya, dan beliau adalah qari dari Madinah. An Abi Salih, dari Abu Salih, yaitu Zakwan As-Samman Az-Zayyad, dia seorang ulama dan juga pengusaha sukses yang mengimpor minyak dan bahan turunannya dari Irak ke Al-Hijaz. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi, dia berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh, diangkat derajat seorang yang sudah meninggal, diangkat derajat orang yang sudah meninggal. Fayaqul, lalu dia berkata, ay Rabb, ya Rabbi, ayyuha syai'un hadha, ya Allah, ini apa ini? Istinya dari mana datangnya diangkat derajat saya ini? Fayuqal, waladuka astaghfara lak, anakmu memohon ampunan untukmu. Ini masuk dari 4 khisal yang tersebut dalam hadis sebelumnya, dan sanad ini sahih atau hasan. Jadi setelah orang tua meninggal atau seseorang meninggal, ketika didoakan atau diminta ampun oleh anaknya kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya. Dia ketika itu merasa, ada apa ini ke dalam derajat saya diangkat? Maka dikatakan kepadanya, waladuka astaghfara lak, anakmu memohon ampunan untukmu. Berarti dari antara bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, salah satu caranya adalah dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbi, ampuni aku dan orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Ini sesuai munasabahnya dengan bab bahwasanya istighfar seorang anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal sampai kepadanya. Ini salah satu dari amalan-amalan yang tetap mengalir
pahalanya untuk orang tua setelah meninggal. Yang diharapkan adalah doa anak yang saleh. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluh illa min thalath. Apabila seorang anak manusia itu meninggal, terputuslah amalannya. Berarti tidak ada lagi amalan, karena darul amal adalah di dunia. Setelah meninggal dunia, habis sudah amalan. Tapi ada beberapa amalan yang dikerjakan atau disiapkan di dunia, setelah meninggal tetap mengalir pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu. Maka siapa yang mengetahui ini pasti tidak boleh sia-sia dalam atau tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Para ibu, para akhwat yang memiliki anak, maka jadikanlah mereka anak yang saleh. Jadikan mereka anak yang saleh, karena sesungguhnya yang perlu dipersiapkan orang tua itu bukanlah makan dan minum saja. Bahkan bila anak saleh ditinggalkan, walaupun dalam serba kekurangan, Allah pasti akan membantunya. Barangkali kisah Umar bin Abdul Aziz menjadi inspirasi yang besar bagi kita. Seorang khalifah yang aslinya kaya raya. Ya tuan-tuan, perempuan nak tahu Umar bin Abdul Aziz kalau dia lewat 50 meter itu bau aroma harum bajunya. Ini sebelum dia jadi khalifah. Sampai-sampai ibu-ibu di Madinah, bila Umar bin Abdul Aziz itu pakaiannya dicuci oleh pembantunya, ibu-ibu berebut mengambil air bekas cucian bajunya itu untuk dijadikan mencuci pakaian suami dan anak laki-laki mereka, supaya daun aroma parfumnya pindah ke baju-baju mereka. Tapi setelah dia jadi khalifah, semua itu dia tinggalkan dan jadilah dia orang yang sangat miskin, tinggal di gubuk yang sudah reot. Dan ketika meninggal, boleh dikatakan tidak meninggalkan warisan untuk anaknya, kecuali hanya lebih kurang, kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini adalah lebih kurang 1.200.000 untuk anak laki-laki dan 600.000 untuk anak perempuan. Di mana beliau katakan, andainya ayah mau, ayah akan tinggalkan yang membuat kalian berkecukupan. Tetapi ayah tidak ingin bila kalian rusak setelah ayah meninggal, ayah yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau seandainya kalian saleh setelah ayah meninggal, maka Allah pasti mengurus urusan anak-anak yang saleh. Kemudian beliau membaca, inna waliyallah alladzi nazzala alkitab, sesungguhnya yang mengurusku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, wa huwa yatawalla salihin, dan Allah maha mengurus urusan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, dengan warisan yang sangat minim itu, di antara anaknya ada yang tercatat berinfak dalam jumlah yang sangat besar. Kalau tidak salah sekitar 950 ekor kuda perang fi sabilillah. Subhanallah. Benar katanya, Allah mengurus urusan orang-orang yang saleh. Oleh itu yang paling menjadi target kita sebagai orang tua, para ibu, para ummahat, ya, dan juga para suami-suami kita adalah menjadikan anak kita saleh. Soal mereka orang hebat, orang yang berpangkat, orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang ganteng, tetapi kalau tidak saleh, kita rugi besar. Karena apa? Aset yang besar itu ternyata tidak berguna bagi kita, justru menyengsarakan kita setelah kita meninggal, bahkan juga semasa kita hidup. Oleh itu, ma'asyarul karimat, para ummahat dan para akhwat dan siapapun yang menyaksikan dimanapun berada, dari sekarang kita harus merubah cara pikir dan cara pandang kita. Mindset kita, paradigma kita harus kita rubah, bahwa anak-anak kita mesti menjadi anak-anak yang saleh. Apapun bagaimanapun keadaannya,
apapun profesinya, tapi mereka mesti menjadi anak yang saleh. Oleh sebab itu diperlukan kesalehan kita dulu. Yang pertama keluarga kita dan lingkungannya. Mudah-mudahan setelah kita meninggal justru menjadi lumbung dan pundi-pundi amal yang senantiasa dikirimkan kepada kita setelah kita meninggal. Tanpa disuruh pun, tanpa dipesan pun, mereka akan mengingat kita. Beda dengan yang tidak saleh, diingat pun mereka tidak akan kenang atau teringat pada kita. Ini salah satu daripada yang disebutkan dalam bab atau dalam hadis yang sebelumnya, bahwa istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal termasuk sebaik-baik bakti anak kepada orang tuanya. Jadi hadis ini pertama menunjukkan kesempatan bagi sang anak untuk senantiasa berbuat baik pada orang tuanya. Mudah-mudahan dengan berbuat baik pada orang tua kita mendapat pula al-jaza'u min jinsil amal, yaitu balasan yang kita terima sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ketika kita mengenang orang tua kita, insya Allah di saat kita sudah tiada, dikenang pula oleh anak-anak kita. Yang kedua, bahwasanya amal-amal terputus kecuali yang dikecualikan oleh dalil-dalil yang disebutkan. Oleh dalil yang disebutkan. Hukum asalnya selesai ajal, sampai ajal selesai amal. Ini hukum asalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, diberikannya atau dibukanya kesempatan-kesempatan bagi orang muslim dan muslimah untuk mempersiapkan sesuatu yang akan dituai hasilnya walaupun mereka sudah meninggal dunia. Baik, hadis yang kedua atau yang ketiga dalam bab ini, qala rahimahullah hadatsana Musa, telah menyampaikan hadis kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salamah Al-Minqari, termasuk guru Imam Al-Bukhari yang paling junior. Qala hadatsana Salam ibn Abi Muti', telah menyampaikan kepada kami hadis ini Salam ibn Abi Muti' Al-Qurashi maulahum, an Ghalib, dari Ghalib yaitu Ghalib Al-Qattan. Ghalib Al-Qattan Abu Salama ibn Abi Ghailan Al-Qurashi maulahum, juga thiqatun. Nah, qala Muhammad ibn Sirin, dia berkata Muhammad ibn Sirin, yaitu Muhammad ibn Sirin Al-Basri. Beliau adalah salah satu dari yang masuk nominasi ulama tabi'in paling hebat atau paling afdal, paling mulia, di samping Uwais Al-Qarni, Sa'id bin Musayyib Al-Qurashi, dan Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Sabi'i. Mereka ini adalah orang-orang yang disebut-sebut afdalut tabi'in, orang yang paling afdal di kalangan ulama tabi'in. Ada yang mendahulukan Sa'id bin Musayyib, ada yang mendahulukan Al-Hasan Al-Basri, ada yang mendahulukan Uwais Al-Qarni, dan ada yang mendahulukan Muhammad ibn Sirin yang tersebut dalam sanad ini. Beliau dikenal dengan keahliannya, diantaranya di samping ilmu juga ahli mentakwil mimpi. Ahli mentakwil mimpi. Qala kunna inda Abi Hurairah, berkata atau kami pernah di sisi Abu Hurairah lailatan, di suatu malam. Faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Lalu dia berkata, ya Allah ampuni dosa Abu Hurairah, wali ummi, dan dosa ibunya, wali man istaghfara lahuma, dan dosa orang-orang yang memohon ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Qala li Muhammad, berkata kepadaku Muhammad ibn Sirin, fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Kami mohon ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya sebab kami ingin masuk dalam doa Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah tadi kan mendoakan dirinya, ibunya, dan siapapun yang mendoakan mereka berdua.
Nah, begini antusiasnya para sahabat Nabi alaihissalam dan para tabi'in untuk mendapat doa orang-orang yang saleh. Doa orang-orang yang saleh. Andainya kita mendengar misalnya Nabi mendoakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih, semoga Allah merahmati orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengetahui kadar dirinya, maka kita pun berusaha untuk masuk dalam doa tersebut. Dalam doa tersebut, atau ketika kita sedang haji atau haji misalnya atau umrah, Nabi alaihissalam pernah mendoakan rahimallahu Allahumma arhamil muhalliqin 3 kali. Ya Allah, semoga Allah, ya Allah berilah rahmat kepada orang-orang yang mencukur rambutnya atau botak 3 kali. Maka dan mendoakan orang yang menggunting rambutnya hanya sekali. Maka bagi kaum laki-laki yang mendengar hadis ini, doa Nabi ini, tentu sangat ingin masuk dalam doa Nabi SAW tersebut. Karena Nabi mendoakan, ya Allah, maka ya Allah berilah rahmat kepada orang-orang yang mencukur rambutnya. Ma'asyarul karimat yang dirahmati Allah. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu seperti yang diceritakan oleh Muhammad ibn Sirin, kami bersama Abu Hurairah suatu malam lalu dia berdoa, ya Allah ampuni dosa Abu Hurairah dan ampuni dosa ibunya dan dosa orang-orang yang mohon ampunan untuk keduanya. Maka Ibn Sirin mengatakan, nahnu nastaghfiru lahuma, maka kami selalu mohon ampunan untuk keduanya hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, sampai kita masuk, agar kita masuk yang didoakan oleh Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah karimat dirahmati Allah. Ini masuk dalam bab birril walidaini ba'da mautihima, bab tentang berbakti kepada orang tua walaupun setelah meninggalnya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendoakan ibu yang sudah meninggal, berarti ini salah satu bakti. Dan tuan-tuan perempuan kan tahu sendiri kemarin bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling termasuk yang paling berbakti pada ibunya, sampai didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah berikan, cintailah Abu Hurairah dan ibunya, dan cintailah orang-orang yang mencintai keduanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, siapa yang mencintai Abu Hurairah, mudah-mudahan ibu dan ibunya mudah-mudahan masuk dalam doa Nabi tadi, ya Allah cintailah orang yang mencintai keduanya. Sebaliknya, orang yang membenci Abu Hurairah barangkali masuk pula pada orang yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Al-ummahat wal akhawatil karimat rahimanillah wa iyyakum wa iyyakunna, hadis ini juga diambil pelajaran daripadanya, satu, bagaimana keakraban antara para ulama dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, sampai mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh seorang alim ini. Yang kedua, bahwa doa untuk orang tua setelah meninggal adalah termasuk yang mengalir pahala dan diterima serta mustajab. Yang ketiga, bahwa di antara doa yang paling utama yang didoakan untuk orang sudah meninggal adalah istighfar untuknya, seperti yang juga disebutkan sebelumnya. Dan yang keempat, bahwa ikut mendoakan orang lain termasuk mendoakan diri sendiri. Dalam hadis disebutkan, siapa yang mendoakan saudaranya ala dhahril ghaibi, di belakang tanpa diketahuinya, maka malaikat mengatakan amin walaka mithluh, amin, semoga Allah kabulkan dan bagimu juga apa yang kau doakan untuk saudaramu itu. Ini sebenarnya kaum muslimat dirahmati Allah, doa saudara bagi saudaranya yang sedang tidak bersamanya itu bagusnya
sebenarnya hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Kita mendoakan saudara itu, kita didoakan oleh malaikat. Oleh itu jangan segan-segan mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Jangan segan-segan mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Dalam hadis lain disebutkan pula, man da'a lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu fi kulli muslimin wa muslimah hasanah. Barang siapa yang mendoakan orang-orang muslim dan muslimat, Allah akan catatkan baginya setiap orang muslim dan muslimah satu kebaikan. Artinya satu orang muslim yang didoakannya satu kebaikan. Bagaimana kalau dia mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimah? Nah, intinya pada hadis ini, mendoakan orang tua setelah meninggal ada sesuatu kebaikan yang masih tertinggal, yang masih bisa kita berikan di saat kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyarul karimat yang dirahmati Allah. Yang ke-38 atau hadis yang keempat dalam bab ini, dan ini hadis yang masyhur sekali. Nampaknya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sengaja melambatkan hadis yang masyhur ini supaya mengingatkan kita kembali kepada riwayat yang sebelumnya, di mana riwayat sebelumnya tadi dhaif. Ternyata seperti yang dikatakan oleh, atau yang saya katakan tadi, walaupun dia dhaif tetapi maknanya sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Rabi', telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Rabi', yaitu Abu Rabi' Az-Zahrani, namanya Sulaiman ibn Daud. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far, telah menyampaikan hadis kepada kami Ismail bin Ja'far masyhur. Qala akhbarana Al-Ala, dia berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Ala, yaitu Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub ibn Abd Al-Qari an abihi, dari bapaknya Abdurrahman ibn Yaqub ibn Abd Al-Qari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Abdurrahman ibn Sakhar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata al-'abdu qata'a anhu 'amaluh, apabila seorang hamba itu meninggal, apabila seorang hamba itu wafat, maka terputuslah seluruh amalannya. Artinya terputus pahalanya. Ya, karena amalan sudah tidak ada lagi, berarti otomatis juga pahalanya sudah terputus, karena dia tidak beramal lagi. Makanya kaum muslimat dirahmati Allah, ini juga pelajaran bagi kita sangat berharga. Kita harusnya di saat masih hidup inilah kita beramal. Makanya baca Quran sebanyak di masa hidup, zikir banyak-banyak di masa hidup, bersedekah banyak-banyak. Jangan dipesankan setelah kita meninggal. Pesan bisa saja dilaksanakan, bisa tidak. Kadang-kadang dilaksanakan juga belum tentu ikhlasnya. Dan sekarang bisa saja anak kita ngundang orang ramai-ramai ke rumah kita, lalu menhadiahkan bacaan kepada kita, walaupun dapat ini tidak marjuh, tidak kuat misalnya. Dan orang yang datang itu apakah mereka ikhlas atau tidak? Kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang merasa tidak enak pada tetangga, kadang-kadang masih banyak yang lain-lain. Nah, pahala mana yang mau dihadiahkan? Karena mereka sendiri belum tentu ikhlas melaksanakan. Oleh sebab itu, maka tidak ada yang sebaik kita melaksanakan amalan-amalan itu di saat kita masih berada di atas permukaan bumi ini. Jangan tunda sampai kita tiada. Maka kata Nabi SAW, iza matal abdu, apabila seorang hamba itu meninggal, terputus amalannya, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara, yakni thalathi khisalin, kecuali dari 3 perkara. Sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah para ulama menyebutkannya seperti wakaf, di mana tidak barangnya atau bendanya selalu dimanfaatkan, tetapi zatnya tidak habis. Misalnya seseorang membangun masjid
lalu masjid ini digunakan, selama masih digunakan maka dia mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya walaupun setelah matinya. Ya, atau dia membangun madrasah atau sekolah atau lembaga-lembaga dakwah yang menghidupkan ilmu-ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu, ketika dia meninggal, maka pahalanya akan senantiasa akan senantiasa mengalir kepadanya sekalipun dia sudah meninggal dunia. Ma'asyiral karimat dirahmati Allah. Sebab itu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam hampir tidak ada di antara mereka kecuali berwakaf, hampir tidak ada di mereka kecuali memiliki wakaf. Alhamdulillah di masa kita, alhamdulillah di antara pendapat Imam Az-Zuhri misalnya boleh berwakaf tunai. Artinya kita tidak mungkin, atau kita mungkin tidak bisa membangun masjid sendiri, atau membangun sekolah sendiri, atau membangun sumber air minum sendiri, atau mungkin kita tidak bisa berwakaf mushaf sendiri, tidak bisa misal berwakaf rumah tempat orang yang singgah dan musafir misalnya sendiri, tidak bisa kita punya kebun sendiri. Alhamdulillah ini sudah banyak dimanage oleh para saudara-saudara kita penggiat wakaf. Misalnya ada wakaf batang pohon surga ya. Ada istilahnya wakaf pohon surga. Masya Allah, masing-masing berwakaf sebatang kurma misalnya, atau sebatang sawit. Nah, selama sawit ini masih hidup dan berbuah, lalu digunakan untuk operasional dakwah, digunakan untuk mencetak Al-Quranul Karim, digunakan untuk mengairi atau memberi minum orang-orang yang membutuhkan, atau membantu orang-orang miskin yang sangat membutuhkan, mengobati orang yang sakit dan sebagainya, maka ini termasuk pahala yang senantiasa mengalir. Padahal sebatang, berapa sebatang sih? Sebatang 500.000. Tapi kalau mungkin satu kaping tidak mungkin kita 300 juta kan kita punya aja ndak gimana. Tapi makanya semangat itu ada. Atau misalnya berwakaf tanah masjid, atau berwakaf masjid 1 meter masjid, misalnya 1 meter berapa sih? Itu tanahnya, masjidnya 1 meter mungkin 5 juta. Ya 5 juta. Ya subhanallah, 1 meter itu 2 orang bisa sholat di situ kan. 1 meter kan bisa 2 orang sholat. Nah, coba bayangkan 2 sehari kali 5 kali 2, 5 kali 2 10 orang. Pahala 10 orang sholat sampai kita. Ya sederhana kaum muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu kesempatan untuk berwakaf, untuk sedekah jariyah di masa kita, masya Allah tuh, apalagi dengan wakaf untuk media-media dakwah dan sebagainya, seperti kamera, apalagi namanya saya tidak paham lagi namanya, laptop dan sebagainya. Ini juga kesempatan emas bagi kita. Karena apa? Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia seperti orang yang melakukannya. Sekarang dengan media yang kita siapkan wakafnya untuk menyebarkan dakwah ini kemana-mana, subhanallah, mungkin kalau di masjid, satu masjid yang hadir 30, tapi kalau seandainya mungkin disebar kemana-mana, ya kadang-kadang sampai 100 dan seterusnya, dan ini selalu disaksikan orang. Berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari wakaf-wakaf tersebut, atau radio, televisi dan sebagainya. Semoga Allah SWT tidak meninggalkan kita kecuali ada wakaf kita dalam bab apapun sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Taib, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ini bahasa Nabi itu bahasa masya Allah teliti, bukan ilmun nafi atau ilmun yanfa, ilmu yang bermanfaat. Karena pada umumnya ilmu itu manfaat, betul. Tetapi kapan dia berbuah yang mengalirkan pahala? Bila yuntafa'u bihi, dimanfaatkan orang, diamalkan orang. Oleh sebab itu, siapa yang berilmu mesti dia dahulu menjadi orang yang mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Sebab tanpa dimanfaatkan, tanpa diamalkan, mungkin tidak banyak yang bisa mengikutinya.
Karena bagaimanapun manusia itu memang diciptakan suka menyontek atau suka mencontoh. Ya, kalau seandainya orang berilmu tidak bisa dicontoh dalam amal, maka tidak akan bermanfaat ilmu yang diajarkan. Ini khususnya misalnya kita sebagai guru, kita sebagai pendidik di sekolah, di kampus dan sebagainya, mesti menjadi contoh yang terbaik dalam amal dan tidak terlalu mengada-ngada. Contoh kecil dan bahkan itu amalan besar. Bila kita sedang mengajar, kita datang waktu sholat, kita hentikan. Ya, tak perlu ceramah panjang-panjang, hentikan kuliah, hentikan belajar, kita pergi sholat. Habis itu selesai salat balik lagi. Ini luar biasa kaum musliman. Ini luar biasa kalau bisa dilaksanakan seseorang. Mungkin tak bisa dirubah dengan ceramah 50 jam. Ya, 50 jam. Tapi dengan mengamalkan beberapa kali, dilihat akhirnya mereka terbiasa. Nah, ini ilmu yang dimanfaatkan. Bukan justru jadi kita jadi contoh yang tidak baik dalam ilmu. Kita ngajarkan ilmu tentang salat misalnya, salat berjamaah, tapi ketika datang waktu salat berjamaah kita masih teruskan kerja kita. Baik, awalan salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Ini masuk pada bab yang tadi, yaitu harus ada kita memiliki anak yang saleh. Oleh sebab itu sebenarnya kalau tahu seseorang nilai anak yang saleh itu, maka tidak ada ibu-ibu yang enggan punya anak. Bahkan mereka berlomba punya anak banyak. Sebab apa? Sebab hasil dari anak yang saleh itu, ketika dia mendapatkan hasil itu, baginya lebih indah, lebih baik, dan menghilangkan segala rasa sakit yang pernah dia alami ketika mengandung, ketika menyusui, ketika melahirkan. Ma'asyarul karimat dirahmati Allah SWT, nilai anak yang saleh. Bayangkan ketika kita meninggal, kita memiliki 5 orang anak saleh dan semuanya tak pernah melupakan kita. Ini istighfar diangkat derajat, ini istighfar lagi diangkat derajatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat atau sampai mereka meninggal, kita sudah mungkin dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat setinggi-tingginya. Oleh itu para ummahat, para akhwat dirahmati Allah, maka doalah kepada Allah supaya kita mendapat anak yang saleh. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kaya pun mereka tidak ada masalah, tapi mesti saleh. Tinggi pun ilmunya tidak ada masalah, tapi mereka harus saleh. Ini yang harus kita cita-citakan, bukan mengamankan kehidupan masa depannya. Masa depan kita tidak di tangan kita, di tangan Allah SWT. Baik kaum muslimat dirahmati Allah. Yang terakhir adalah dalam bab ini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yasarah ibn Safwan, telah menceritakan kepada kami Yasarah ibn Safwan ibn Jamil Abu Abdurrahman Asy-Syami Al-Balati Al-Lakhmi. Qala, dia berkata, haddatsana Muhammad ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muslim Asy-Syami, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki, an Amrin, dari Amr, yaitu Amr bin Dinar Al-Makki, an Ikrimah, dari Ikrimah maula Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, habrul ummah wa turjumanul Quran, ulama besar kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, anna rajulan qala, bahwa seseorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tufiyat, sesungguhnya ibuku sudah wafat, walam tusi, tapi tidak menulis wasiatnya, apa yanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat baginya saya bersedekah atas namanya? Qala na'am, Nabi mengatakan iya, artinya silahkan bersedekah atas nama ibumu yang sudah meninggal. Ma'asyarul karimat dirahmati Allah SWT, sebelum kita lanjutkan hadis ini, kalau ada pertanyaan mohon disiapkan segera.
Kalau tidak ada bagus sekali. Nah. Inna ummi tuwfiyat, ibu saya meninggal. Berarti dia sudah meninggal. Dan ketika meninggal tidak ada wasiat. Dia tidak wasiat. Kalau wasiat kan tinggal dilaksanakan, ya fulan. Nanti kalau ibu meninggal, tolong bantu misal Masjid At-Taubah sekian. Masjid apa lagi sih? Masjid ini sekian. Masjid Hamalatul Ilmi sekian misalnya kan. Radio Rabbani misalnya sekian. Apalagi Ustaz? Hak TV sekian misalnya kan, sebagainya. Masjid Raya sekian, Masjid Kiram sekian misalnya. Tapi jangan sampai habis harta warisan itu, sepertiga. Nah, itu pasti kita laksanakan. Wasiat namanya, wasiat orang tua. Cuman sayang kita kadang-kadang akhwat para ummahat yang saya muliakan, wasiat orang tua Masya Allah takut tak dilaksanakan. Tapi wasiat Allah membagi warisan tidak kita laksanakan, kita tidak takut. Padahal warisan itu wasiat Allah. Membagi warisan sesuai pembagian syariat itu wasiat dari Allah. Pertama dimulai dengan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unthayain. Allah berwasiat kepadamu. Kemudian di ujung ayat wasiyatan minallah, wasiat dari Allah. Kita kalau cerita tentang wasiat orang tua, wasiat orang yang meninggal, kita takut, tak berani, tidak melaksanakannya. Tapi wasiat dari Allah sering kita lalaikan. Ma'asyiral ummahat wal akhawat rahimanillah wa iyyakunna. Nah, sekarang dia bertanya, afa yanfa'u an atasaddaqa anha? Bermanfaat tak kalau saya bersedekah untuk orang tua? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, iya. Ini juga menjadi dalil bahwa di antara amal yang bermanfaat bagi orang tua yang merupakan bakti dari anak kepada orang tuanya setelah meninggal, yaitu bersedekah atas nama orang tuanya. Bersedekah atas nama orang tuanya. Sedekah ini baik dalam bentuk bantuan kepada orang miskin, atau baik dalam bentuk hadiah untuk keluarga atau orang yang patut dihormati, atau dalam bentuk sedekah hibah, bahkan wakaf sama sekali. Bahkan wakaf juga masuk dalam sedekah yang diberikan atas nama orang tua kita. Masya Allah. Oleh sebab itu kaum muslimat dirahmati, ini kesempatan luar biasa. Di samping doa, di samping ada sedekah yang masih bisa kita berikan atas nama orang tua kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Dengan demikian selesai bab ini, insyaallah pada pekan kedua bulan depan, insyaallah kita masuk babu birri man kana yasihu abuhu, insyaallah taala. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kajian kita pada petang hari ini. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk menjadikannya amalan yang teraplikasi. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada pertanyaan. Mungkin ada beberapa waktu, sekitar 10 menit lah, ya. 10 menit dengan jawabannya sekali. Ini bukan hanya soalannya, jawabannya. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Bolehkah bayi baru lahir diazankan dan bolehkah anak yang telah disunat dibikin acara syukuran? Bayi yang baru lahir apakah diazankan atau tidak, ini masalah khilaf di antara para ulama. Di antara mereka ada yang menghasankan hadis tersebut bahwa Nabi SAW ketika lahir Al-Hasan wal Husain diazankannya, dan sebagian mendhaifkan hadis tersebut sehingga mereka mengatakan tidak sabit dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Ini dikuatkan oleh sebagian seperti Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, di Ahkamil Maudud, beliau menguatkan riwayat tersebut. Oleh sebab itu saya cenderung kepada melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apakah anak yang dikhitan boleh nggak dibuat syukuran? Apapun nikmat yang Allah berikan, kita dibolehkan untuk melakukan syukuran, karena dia bukan ritual, dia hanya merupakan mengundang orang makan, memberikan mereka makanan. Dan Imam Ahmad rahimahullah termasuk tidak mengingkarinya karena bukan ritual ibadah tertentu. Wallahu ta'ala alam. Selamat di dalamnya tidak ada maksiat. Tapi kalau buat pesta seperti acara pernikahan, ngundang band dan organ tunggal, itu enggak, ini bercampur dengan yang haram. Oke, kita dapat pahala juga apabila kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, tapi kan ceritanya tadi bakti pada orang tua mestilah berpahala, bahkan sebesar-besar pahala yang kita dapat. Pahala berbakti pada orang tua dan pahala bersedekah tadi. Ya, lebih besar lagi insyaallah taala. Nah, apakah boleh berkorban atas nama orang tua yang telah meninggal? Berkorban ini babnya lain. Ya, berkorban itu yang berkorban orang yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal, kita masukkan dalam pahala korban kita. Karena yang berkorban itu yang hidup, yang sudah mati tidak berkorban. Wallahu ta'ala. Ini jawaban singkatnya. Ya, walaupun sebagian dalam mazhab Syafi'iyah membolehkan, tetapi dalam hal ini dalil jumhur lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Apakah makna hadis demi Allah sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah? Apakah bentuk amalnya memasukkan orang lain ke dalam Islam? Jazakillah khairan. Makasih ya. Orang lain ke dalam Islam, atau bisa amalan seperti mengajak orang ikut majlis ta'lim dan sebagainya. Baik, akhwat atau ummahat yang bertanya, makna hadis tersebut ini kan ketika Nabi SAW dalam perang Khaybar, beliau malamnya mengatakan la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Besok akan saya serahkan bendera, pembawa benderanya, kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Besok harinya para sahabat pada ingin mendapatkan kemuliaan itu, sehingga mereka berbaris menunggu Nabi SAW. Ternyata Nabi mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lalu tidak terlihat. Lalu ditanyakan, di mana Ali? Dikatakan dia sedang sakit mata. Maka disuruh panggil oleh Nabi SAW, lalu Nabi membacakan ruqyah kepadanya, dan seketika dengan izin Allah sehat kembali. Lalu Nabi menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu pesan Nabi SAW waktu itu, apa kata Nabi SAW? Imdi ala rislik, wahai Ali, majulah dalam keadaan jangan tergesa-gesa. La ayyahdiyallah, maksudnya jangan tergesa-gesa membunuh orang, itu maksudnya jangan tergesa-gesa untuk membunuh dan sebagainya. Sebab apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Karena Allah berikan petunjuk dengan perantaramu kepada seorang hambanya, itu lebih baik bagimu dari humurin na'am, unta merah. Saking besarnya pahala yang disiapkan orang yang bisa mengajak orang lain untuk dapat hidayah masuk Islam. Yang kedua, bahwa orang Islam itu berjihad bukan untuk membunuh, tetapi adalah untuk menyampaikan hidayah. Makanya sebelum diperangi, diberikan pilihan antara masuk Islam dengan sukarela atau menyerah
dengan syarat ikut pemerintahan Islam, atau yang ketiga ya tentu bertemu di medan perang. Nah, jadi maksudnya adalah tujuan utama daripada berjihad itu adalah untuk menyampaikan hidayah, dan ketika ada penghalang maka waktu itu terpaksa dilakukan dengan cara perang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, apakah amal yang tersebut, pahala yang disebutkan juga masuk dalam membawa orang haji? Insyaallah masuk. Insyaallah masuk, karena di antara kaum muslimin sendiri masih banyak yang belum mempelajari agamanya. Bahkan mohon maaf, di antara kaum muslimin dan muslimat ada yang masih melakukan pekerjaan orang-orang jahiliyah dulu. Ya, orang-orang jahiliyah yang kadang-kadang sampai kepada kesyirikan dan mereka tidak tahu. Nah, sekarang kita bawa dia ngaji dan alhamdulillah mengerti dan mau meninggalkannya, atau meninggalkan yang jelas-jelas disyariatkan kepada yang tidak jelas dan tidak disyariatkan, maka kita ajak untuk mengaji. Hanya dia menerima, insyaallah man dalla ala khairin kafa'ilih, kata Nabi, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, apakah air susu ibu termasuk sedekah jariyah bagi kaum ibu? Ini bukan sedekah ini. Ini justru apa namanya, tidak bisa dibalaskan. Ini bukan lebih dari sedekah, ini lebih daripada sedekah. Makanya anak itu milik kita. Anak itu adalah bagian dari usaha kita. Makanya kalau kita berhasil mendidiknya dia jadi orang saleh, kebaikan yang dia lakukan mudah-mudahan juga untuk kita. Mudah-mudahan juga untuk kita. Jadi lebih dari sekedar sedekah ibu. Berbahagialah karena sudah menyusukan anak, berbahagialah karena sudah mengandung anak, berbahagialah karena sudah melahirkan anak, dan berbahagialah karena sudah mendidik anak. Luar biasa, tidak bisa dihargai. Ini lebih dari segala yang kita bayangkan. Apakah makanan yang kita sedekahkan dan menjadi gizi bagi yang memakannya, apakah termasuk sedekah jariyah? Tidak masuk sedekah jariyah ini. Kalau orang lain tidak, tapi kalau anak memang untuk kita memang. Tapi kalau orang lain tidak, tapi mudah-mudahan membantu dia untuk berbuat taat. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan pahala itu kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ana bertanya bukan tema. Ingin tanya masalah riba. Sebelum hijrah kami pernah sekolahkan BPKB Kelesing. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini hampir kalau PNS ini hampir tidak ada yang SK-nya tidak sekolah. Anggap ya pinjaman 10 juta dan kalau dihitung semua tenor totalnya 16 juta. Subhanallah, 10 juta jadi 16 juta. Kami sudah bayar 5 juta ke leasing. Di sini ana tanya gimana caranya agar kami terhindar dari riba. Seharusnya kami perlu melunaskan 5 juta lagi jika kami pinjam awal 10 juta karena sudah dibayar 5 juta. Apa yang harus ana dan suami lakukan? Ya, segera dilunasi, karena kalau bisa dihapuskan bunganya tadi, dilunasi, dan kalau bisa dihapuskan bunganya. Setahu saya menurut aturan dan undang-undang yang namanya bunga bukan hanya di bank bukan hanya bank syariah, bahkan di bank konvensional pun secara internasional boleh dihapuskan bunga itu. Dan kalau konsumen nasabah memohon, maka pihak bank mesti menghapuskannya, atau artinya kesepakatan di antara mereka. Wallahu ta'ala alam. Karena bunga itu pada asalnya ya istilahnya berhutang pada asalnya kan tanpa bunga seharusnya. Maka bila ada orang yang nak melepaskan diri dari ikatan itu dan dibayarnya segera, insya Allah dimudahkan. Ustaz, apakah orang yang meninggal karena kecelakaan mati syahid? Insya Allah. Karena termasuk yang mati syahid, orang yang mati terhempas dan terhimpit, insya Allah mudah-mudahan. Apakah perbedaan syahid dunia dan syahid akhirat? Syahid dunia itu artinya syahid di dunia, artinya dia
apa namanya di dunia disebut syahid, tapi di akhirat itu tidak seperti syahid akhirat. Syahid akhirat itu kalau meninggalnya masuk surga tanpa hisab, tapi tentu saja Allah Maha tahu apa motifnya, apa niatnya. Ya, bukan semua orang yang mati otomatis karena kecelakaan otomatis syahid langsung masuk surga, tidak. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi motivasinya. Bahkan jihad fisabilillah sendiri dalam hadis sebutkan termasuk yang pertama diseret ke neraka diantaranya adalah orang yang berperang fisabilillah. Ternyata dia berperang supaya dapat gelar bintang lencana Mahaputra misalnya. Berarti karena itu sudah dia dapatkan, atau supaya dapat disebut sebagai seorang petarung, seorang pemberani dan sebagainya, itu sudah dikatakan. Jadi kita hanya menghukum yang zahir saja. Yang zahir insyaallah dia syahid, insyaallah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat Ustaz. Ana bekerja sebagai guru. Namun dalam keseharian bekerja setiap hari ana merasa tidak tenang dalam bergaul. Karena anak merasa belum satu akidah dengan teman-teman bekerja. Teman-teman anak masih banyak yang belum menuntut ilmu syar'i. Anak pernah berpikir untuk berhenti. Jika anak berhenti, apakah termasuk tidak berbakti kepada orang tua? Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Pertama, kita termasuk besar pahalanya bila di lingkungan yang tidak sehat kita tetap sehat. Bila di lingkungan yang tidak saleh kita tetap bisa menjaga saleh. Dan lebih baik lagi kalau kita bisa mensalehkan orang lain. Maka kalau seandainya diupayakan, diusahakan tetap menjaga kesalehan diri, kemudian mengajak yang lain untuk saleh. Tetap kita mengaji dan mengajak yang lain untuk mengaji. Tetap berakidah yang benar dan mengajak yang lain untuk berakidah yang benar. Maka insyaallah taala suatu saat Allah akan lihatkan hasilnya. Kita akan melihat orang-orang yang Masya Allah berdasar dengan dakwah kita menikmati kajian-kajian ini. Karena memang memerlukan kesabaran dan ketabahan. Ya, tidak bisa sekali, dua kali, tiga kali. Oleh sebab itu, kalau seandainya yang bertanya bisa bertahan atau mempertahankan kesalehan dirinya dengan tetap berada mengajar di tempat itu, bukan justru berubah atau terkontaminasi, wallahu taala alam, saya tidak menyarankan untuk berhenti. Tapi kalau seandainya kita yang khawatir rusak gara-gara lingkungan yang tidak sehat, tentu ibu lebih tahu, wallahu taala alam. Nah, apakah termasuk tidak berbakti pada orang tua? Saya tidak paham maksudnya. Apakah karena bekerja ini ikut orang tua, karena orang tua dulu membiayai kita sekolah, kuliah dan sebagainya. Dan ini kan tentu saja karena ada beberapa hal bakti itu bukan hanya pada itu. Bakti bukan hanya pada bekerja. Karena memang tuntutan sebagian orang tua anaknya bila sekolah tinggi mesti bekerja. Memang ada. Tapi kalau seandainya dengan itu membuat kita mengorbankan akidah, mengorbankan kesalehan kita, mengorbankan bahkan mungkin terpaksa berbuat maksiat di dalamnya, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak bisa atau tidak bolehkan taat kepada makhluk ketika berbuat maksiat kepada Al-Khaliq. Wallahu taala a'lam. Maka sampai di situ kajian kita malam ini, petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali insyaallah di lain waktu. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.